Halo guys, mohon dukungannya ya buat channel gua dengan cara klik tombol subscribe. Ya, itu yang merah itu. Kayak gini nih guys. Yeah, thanks guys. Happy watching. Balik lagi bersama gua. Di sini gue bakal ngelanjutin 3 video sebelumnya mengenai pembahasan trik mengerjakan soal TPS UTBK. Nah, kalau yang belum nonton, nanti setelah nonton video ini kalian bisa nonton ya, biar kalian lebih efektif dalam mengerjakan soal TPS UTBK nanti. Oke? Nah, untuk di video kali ini gue bakalan bahas trik mengerjakan soal TPS UTBK bagian apa coba? Ya, betul, pengetahuan kuantitatif. Nah, untuk bagian ini memang banyak peserta yang mempersiapkannya secara matang, secara gitu ya. Matematika dasar bro, matematika ya, banyak orang yang bilang sulit, tapi buat soal TPS pengetahuan kuantitatif ini adalah matematika dasar, jadi kalian jangan khawatir, soal-soalnya tidak begitu sulit, yang penting kalian harus teliti, oke? Dan banyak latihan. Kalau udah mepet nih waktunya ya, beberapa hari lagi kalian mau ujian, ya udah review materi-materi matematika, khususnya materi SMP yang udah kalian lupakan begitu lama. Langsung saja check this out. Trik mengerjakan soal TPS UTBK 2020, pengetahuan kuantitatif. By Van Atara. Nah guys, buat kalian yang belum nonton video gue sebelumnya di sana, tonton ya, ada tips TPS UTBK secara umum, baik itu PU, PBM, PPU, dan PK. Jadi jangan lupa ditonton habis nonton video ini, oke? Sekarang, gimana sih prediksi soal pengetahuan kuantitatif? Apa saja soalnya? Tipe-tipe soal pengetahuan kuantitatif menurut gua nanti itu seputar matematika dasar aja, seperti aljabar, geometri, peluang, operasi aritmatika, baris dan deret, perbandingan, himpunan, aritmatika sosial, sistem persamaan, dan lain sebagainya. Intinya kalian harus banyak berlatih agar menguasai materi-materi dasar matematika ini. Nah, sekarang tips TPS UTBK bagian pengetahuan kuantitatif. Apa saja itu? Tips mengerjakan pengetahuan kuantitatif, yang pertama pahami konsep. Bukan hanya menghafal guys, tapi harus dipahami. Yang kedua, perbanyak latihan. Biar rumus yang dihafal, tahu diaplikasikannya itu di soal seperti apa dan bagaimana cara mengaplikasikannya. Yang ketiga, membaca ulang materi matematika dasar, terutama materi matematika SMP yang udah lama kalian lupakan. Yang keempat, tidak hanya melihat video pembelajaran atau melihat orang menjawab soal, tapi kalian juga harus mencoba cari soal serupa dan mengerjakannya sendiri. Oke? Biar kalian terbiasa. Sekarang contoh soal TPS UTBK pengetahuan kuantitatif itu seperti apa sih? Yuk kita bahas sama-sama. If A over B equals to, what is the value of 4B over A? Nah, ini salah satu soal yang gampang ya guys. A per B kan sama dengan 2. Berarti kita dapat nih nilai A itu sama dengan 2B. Terus kita substitusi nilai A itu sama dengan 2B. Jadi 4B per 2B, kita cari tuh B-nya. 4 bagi 2, ya 2. Jadi jawabannya adalah 2. Next ya guys, nah ini ada soal fungsi. Di sini tuh ditanyakan berapa nilai X ketika fx-nya minimum. Fx itu kan Y ya. Nah, lihat dari grafik. Yang titiknya ada di bawah atau yang paling kecil nilainya itu min 2. Nah, ketika Y-nya min 2, X-nya berapa? Lihat aja titiknya nih. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Nah, berarti X-nya negatif 3. Jawabannya adalah B. Next ya, sekarang soal statistik. Nah, di tabel itu katanya disebutkan ada ukuran dari 21 ikan. Nah, yang paling besar itu 24 katanya error. Jadi yang 24-nya akan dihilangkan. Nah, yang ditanyakan ketika 24-nya dikeluarkan, data mana yang berubah? Apakah rata-ratanya, mediannya, range, atau semuanya berubah? Nah, kita kan tahu ya, mean itu adalah rata-rata. Terus, median itu adalah nilai tengahnya. Dan range itu adalah
nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Nih ya, karena datanya itu banyak ya, walaupun si nilai 24 itu dikeluarkan, nilai rata-ratanya nggak akan beda jauh gitu, beda 0, sampai 1 gitulah. Terus nilai tengahnya juga, ketika 21 data tuh 12, terus ketika 20 data tetap 12. Nah, kita curiga ke range. Ketika awal 24, nilai tertingginya dikurangi 8, nilai terendahnya sama dengan 16. Terus ketika si 24-nya dikeluarkan, berarti nilai tertingginya berubah dong, bukan 24, tapi 16 dikurangi 8 sama dengan 8. Nah, otomatis nilainya berubah. Dan paling besar tuh perbedaannya dibandingkan dengan rata-rata. Jadi C jawabannya. Next ya guys, ini masih soal bahasa Inggris. Nah, di sini tuh ditanyakan manakah bilangan yang tidak memenuhi solusi dari pertidaksamaan 3x dikurangi 5 lebih besar dari 4x dikurangi 3. Nah, kalau ada yang kayak gini, 3x-nya kita pindah ruaskan biar bisa dioperasikan dengan 4x. Jadi 4x min 3x kurang dari sama dengan negatif 5 ditambah 3. Nah, berarti x kurang dari sama dengan negatif 2. Si x-nya harus kurang dari sama dengan negatif 2. Berarti yang B, C, D itu memenuhi. Sedangkan yang A tidak. Next ya guys, masih bahasa Inggris. Di sini kita disuruh untuk mencari hubungan dari nilai A dan B ketika nilai atau solusi dari sistem persamaan di atas tuh 0,0, berarti x-nya 0, y-nya 0. Kita dapat nilai A-nya lebih besar dari 0, B-nya kurang dari 0. A lebih besar dari 0 kan positif, B kurang dari 0 kan negatif. Berarti A lebih besar dari B. Gitu guys, simple ya. Nah, sekarang masuk ke soal tipe kedua dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, operasi aritmatika sederhana. Nah, kalian harus ingat ya, kuat kali bataku. Kuat itu kayak kurung, akar, pangkat. Kali bata itu kali bagi taku itu tambah kurang. Nah, itu urutan buat operasi. Misalkan di operasi itu kan 2, 3, 4 dikurangi 13 kuadrat dikurangi 161 ditambah 5 kuadrat. Nah, yang dalam kurung dulu yang dikerjakan. Sehingga dapatlah 221 kuadrat dikurangi 220 kuadrat. Nah, biar gampang menghitungnya, ingat dengan sifat A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A plus B dikali A min B. Daripada kita mengkuadratkannya satu-satu, lebih baik kita pakai sifat ini. Jadi gampang nih, 221 ditambah 220 dikali 221 dikurangi 220. Itu kan jadinya 441 dikali 1, hasilnya 441. Jawabannya D gitu. Next ya, di sini ada suatu persamaan 9 pangkat 5 ditambahkan 6 kali sama dengan 2 dikali A pangkat M. A dan M-nya itu bilangan bulat positif. Kita disuruh nyari nilai dari 2 kali 4A dikali M. Nah, kita ubah dulu nih. Kan ada ruas kiri dan ruas kanan. Ruas kirinya ada 9 pangkat 5 sebanyak 6 kali. Ya udah 6 kali 9 pangkat 5 sama dengan 2 kali A pangkat M. Nah, karena 2, kita ubah si 6-nya 2 kali 3 dikali 9 pangkat 5 sama dengan 2 kali A pangkat M. Nah, biar sama bentuknya 2 kali A pangkat M, si 9-nya kita pecah jadi 3 kuadrat. Nah, dapatlah 3 pangkat 10. Kita sederhanain lagi, 2 dikali 3 pangkat 11 sama dengan 2 dikali A pangkat M. Nah, udah sama tuh persamaannya. Jadi kita dapat A sama dengan 3, M sama dengan 11. Nah, setelah itu barulah kita mencari nilai dari 2 dikali 4A dikali M. 2 dikali 4 kali A-nya berapa tadi? A-nya 3, nah, berarti 12. Dikali M-nya 11 sama dengan 264. Jadi jawabannya adalah D, 264. Next, sekarang soal cerita. Paman memiliki lapangan penuh rumput yang berbentuk persegi dengan ukuran 20 meter kali 20 meter. Beberapa hari kemudian, Paman membeli seekor domba. Untuk memberi makanan domba tersebut, lehernya diikat dengan tali sepanjang 10 meter dan diletakkan di tengah lapangan. Jika domba tersebut memakan rumput dengan jangkauan maksimal tali yang mengikat di leher, maka sisa rumput yang tidak termakan adalah, nah kita tahu ada lapangan berbentuk persegi 20 meter dikali 20 meter berarti ya. Terus si dombanya diikat. Nah, dari tengah sama tali sebanyak 10 meter. Berarti kalau berkeliling si
Si dombanya membentuk sebuah lingkaran kan, luas makanan rumputnya. Jadi rumput yang tersisa tuh ada di luar lingkaran itu tapi di dalam persegi. Nah, oleh karena itu kita nyari dulu luas perseginya. S kuadrat sama dengan 20 kuadrat sama dengan 400. Dan luas lingkarannya L pira ya, VR kuadrat sama dengan Pi-nya 3,14 kita ambilnya dikali 10 kuadrat. Berarti sama dengan 314. Nah, rumput yang tersisa itu berarti L atau luas dari persegi dikurangi luas lingkaran sama dengan 400 dikurangi 314 sama dengan 86. Jawabannya D. Next ada soal deret. Nah, di sini ditanyakan jumlah bilangan asli kuadrat dari 6 sampai 10. Ini masih bisa kita hitung ya, tapi kalau ditanyakan dari 1 sampai 100 banyak kan. Nah, ternyata ada cara cepetnya nih buat ngerjain soal yang kayak gini. Tapi rumusnya itu harus dari 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah sampai N kuadrat. Nah, rumus cepetnya kalian bisa gunain tuh langsung N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 dibagi 6. Nah, karena di soal tuh dari 6 kuadrat aja, berarti kita harus dikurangi dulu ya. Nah, kita nyari dulu yang dari 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah sampai 10 kuadrat. Nah, si hasilnya dikurangi 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah sampai 5 kuadrat. Nah, nanti dapatlah 385 dikurangi 55 sama dengan 330. Jadi lebih cepet gitu ngitungnya. Apalagi kalau ditanyanya 100 sampai 1000 deret kan, ribet sekali kalau dihitung satu persatu. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah A, 330. Oke, next ke soal selanjutnya. Angka satuan dari bilangan 507 pangkat 2020. BTW ini tanggal 5 bulan Juli 2020. Semangat ya, semoga kalian sukses. Nah, karena di sini hanya ditanyakan angka satuannya saja, berarti kita udah cari aja pola dari 7 pangkat 0 sampai 2020. Nah, kita hanya cari polanya aja, nggak harus dari 0 sampai 2020. Misal gini nih. 7 pangkat 0 kan sama dengan 1 ya. 7 pangkat 1 sama dengan 7. 7 pangkat 2 akhirnya kan 9. 7 pangkat 3 akhirnya 3. Nah, ternyata 7 pangkat 4 tuh akhirnya 1. Balik lagi ke sama kayak 7 pangkat 0. Begitu juga dengan 7 pangkat 5. Balik lagi ke 7 akhirnya. Dan seterusnya. Nah, ini membentuk looping gitu loh setiap kelipatan 4. Nah, akhirnya kita tinggal cari aja nih. Kan yang dicari 7 pangkat 2020. Nah, si pangkat 2020 ini tuh habis dibagi 4 enggak? Kalau habis berarti ya balik lagi ke 7 pangkat 0. Kalau sisa 1 ya berarti 7 pangkat 1 sama dengan akhirnya 7. Dan seterusnya kayak gitu. Jadi diperolehlah nilai dari 507 pangkat 2020 itu angka satuannya 1. Nah, misal kalau 507 pangkat 2021 berarti kan sisa 1 tuh. Nah, akhirnya berarti 7. Kalau 507 pangkat 2022 akhirannya 9 dan seterusnya. Kayak gitu loh, kita cari pola loopingnya aja biar gampang menentukan jawabannya. Oke. Thank you guys. Nah, itu dia video terakhir tentang trik mengerjakan soal TPS UTBK dari gua. Udah 4 video ya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Sekali lagi semangat menghadapi medan perang UTBK. Gue doain semoga kalian lancar dalam mengisi atau mengerjakan soal-soal PTS UTBK dan kalian mendapatkan nilai UTBK tinggi-tingginya. Wow, kelebihan tinggi dan kalian bisa lolos SBMPTN sehingga kalian bisa kuliah di kampus impian kalian. Mungkin ITB, mungkin IPB, mungkin Unpad, mungkin UGM, mungkin Undip, mungkin UPI,
Halo UPI, semoga nanti ketemu dengan gue ya di kampus UPI. Sekian dari gue mohon dukungannya dari kalian semua untuk channel ini dengan cara subscribe, klik tombol subscribe yang merah di bawah. Kalau bisa loncengnya juga dibunyiin. Selain subscribe, jangan lupa juga buat like kalau kalian suka video ini. Terus komen juga video apa lagi nih next yang harus gue upload. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.